itu jadi bahan bulian di sekolah. Iya, malah dibilangnya cengeng ya. Kok iya, gitu manja. aja gitu kan, manja gitu, cuman sakit mens doang aja sampai harus cuti. Kadang-kadang malah gurunya juga, guru UKS juga udah bosen ngeliat kita kan gitu. Iya, tiap bulan lu lagi, Weni lagi. Bener nggak sih? Sampai kadang-kadang dulu ada teman saya yang sampai dicek, bener nggak sih kamu lagi mengalami menstruasi dan sakit. Nah itu Halo semua, saya Dr. Rivander Utama dari RSIA Bunda Ciputat, RSIA Bunda Jakarta, dan Murula IVF. Dan kali ini nggak biasanya saya bikin podcast nih bareng seorang perempuan hebat, yaitu Weni dari komunitas endometriosis Indonesia. Mungkin saya nggak akan berkepanjangan untuk memperkenalkan diri saya sendiri ya. Kali ini saya akan minta tamu agung kita kali ini, Mbak Weni, untuk bisa memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, mari silakan Mbak Weni. Terima kasih dokter sudah mengundang kita, komunitas endometriosis Indonesia. Saya Weni Aurelia, sebagai founder dan ketua endometriosis Indonesia, sangat bangga bisa hadir di podcast hari ini. Dan terima kasih juga kepada RSIA Bunda Ciputat ya atas kesempatan ini. Oke, nama saya Weni, saya adalah ketua dan founder dari komunitas endometriosis Indonesia. Keseharian saya adalah mama dan juga womanpreneur, dan saya sampai saat ini adalah pejuang dan penyintas endometriosis yang saya idap sejak usia 17 tahun, dan itu yang menyebabkan komplikasi kasus terhadap reproduksi saya yang akhirnya saya adalah meningkat menjadi IVF survivor. Begitu dokter. Oke. Jadi saya manggil apa nih? Panggilnya Mbak, Tante, atau siapa? Kelihatan tua ya. Weni aja dok. Oke, aku panggil Weni aja ya. Oke, Wen. Jadi kalau di sini di rumah sakit teman-teman perawat manggil saya Om gitu ya. Om Iru. Jadi siapa tahu mau dipanggil Tante ya boleh-boleh juga sih gitu. Tapi udah cocok sebenarnya. Dipanggil Om gitu. Saya panggilnya dok aja ya. Oke, supaya bisa membedakan ya. Jadi oke deh. Jadi karena Mbak Weni ini adalah seorang survivor dari endometriosis. Weni juga merupakan seorang survivor dari IVF juga. Dan dia juga punya suatu pengalaman yang luar biasa mengenai suatu kondisi endometriosis ya. Dan kita semua tahu kan bahwa endometriosis itu suatu kondisi yang sangat berhubungan juga dengan bukan cuman bikin susah hamil, tetapi bikin hidup juga jadi susah begitu. Nah, tapi sebelum kita bahas ke sana, aku mau tanya dulu nih sama Weni. Nah, Wen, dulu sebagai seorang awam gitu ya, punya gambaran nggak sih apa itu endometriosis gitu? Karena waktu pertama kali dokter bilang lu endometriosis gitu, kan pasti lu juga nggak akan berpikir apa sih endometriosis, karena nggak semua orang ngeh atau ngerti mengenai endometriosis itu apa kan gitu. Ya benar, sampai saat ini juga ketika saya cerita tentang endometriosis, saya sebut itu, teman saya menjawab juga itu agak belibet sih dok, endome apa gitu. Even tulisan juga suka salah-salah ya. Saya sendiri perjalanannya juga panjang ya dari mengenal endometriosis ini. Yang dulu itu taunya kan oh ya kista gitu, orang tuh punya sakit kista. Miom itu yang bahasa yang paling umum terdengar. Jadi endometriosis ini baru saya ketahui ketika dari denial saya mengenai kondisi saya, baru saya ketahui ketika saya menikah, yang which is berarti sudah belasan tahun gitu loh. Padahal penelitian mengatakan bahwa delay diagnosa terhadap seorang perempuan endometriosis itu tuh 8-10. Saya even sampai 16 tahun saya baru mengerti apa itu endometriosis. Nah, yang di masyarakat awam tahu itu saat ini juga itu taunya kista dok. Tapi sebenarnya apa sih dok sebenarnya endometriosis itu kalau dari sisi medis? Nah, ini juga suatu hal yang kadang-kadang kita susah jawab ya gitu ya kan. Pasien suka nanya tuh, apa sih dok endometriosis? Kita susah jawab bukan karena kita nggak ngerti gitu loh apa itu endometriosis, tapi bagaimana kita bisa menjelaskan endometriosis itu dengan supaya mudah dicerna gitu ya, supaya mudah paham mengenai endometriosis. Karena kalau kita ngomong ini endometriosis, pasti pasien akan nanya dulu, apa dok gitu, endometriosis ya, jadi penyakit endo itu apa itu dok gitu, karena jadi susah disebut, susah dibaca, susah dieja juga. Endometriosis, jadi kalau saya coba jelasin secara simpel, gampang, sederhana aja gitu ya, endometriosis itu artinya ada jaringan yang harusnya adanya di dalam rahim, ini malah adanya di tempat lain gitu loh. Entah itu adanya di dalam rongga perut, adanya di dalam indung telur gitu, adanya di dalam otot rahimnya. Yang penting di luar ya dok ya? Bukan ada di tempat yang semestinya, betul. Semestinya adanya di dalam rongga rahim, ini malah ada di tempat lain. Itulah yang bikin jadi keluhannya sakit mens. Nah, setidaknya itu yang bisa kita terangkan mengenai endometriosis begitu ke pasien. Tapi kan sebagai survivor lah dari endometriosis gitu, kira-kira
apa sih yang pertama kali bikin Weni cari dokter dulu gitu loh? Wah itu kalau seandainya dari dulu ada komunitas nih dok, dan juga ada Instagram, ada dokter Evander yang sering menggaungkan tentang kesehatan reproduksi, mungkin nggak akan sejauh ini sih, maksudnya tahu tentang endometriosis, dan saya juga nggak akan sampai selama itu menunda untuk mencari dokter. Satu yang pertama yang bikin saya menunda untuk mencari dokter itu karena ada paradigma yang terdoktrin di saya ketika saya masih remaja ya, bahwa nyeri haid itu sangat normal gitu loh. Setiap perempuan itu pasti akan mengalami yang namanya nyeri haid. Nah ya udah, itu yang bikin saya merasa ya ini normal gitu, padahal sakit saya tuh nggak normal gitu. Saya lihat teman saya di zaman SMA ya gitu, haid cuma bilang ya saya lagi dapet gitu, sedangkan saya sampai harus pingsan-pingsan, sampai harus pulang awal, dan itu jadi bahan bulian di sekolah. Iya, malah dibilangnya cengeng ya, kok iya, gitu manja aja gitu kan, manja gitu, cuman sakit mens doang aja sampai harus cuti. Kadang-kadang malah gurunya juga, guru UKS juga udah bosen ngeliat kita kan gitu. Iya, tiap bulan lu lagi, Weni lagi, bener nggak sih? Sampai kadang-kadang dulu ada teman saya yang sampai dicek, bener nggak sih kamu lagi mengalami menstruasi dan sakit. Nah itu yang bikin lama sebenarnya, itu adalah paradigma yang terdoktrin ke kita bahwa itu adalah satu hal yang normal. Walaupun sampai pingsan-pingsan pun kita tidak sampai kepikiran mau cari dokter. Kenapa? Karena ada satu keyakinan yang tertanam di diri saya bahwa it's a normal thing gitu loh. Itu adalah hal yang normal yang dialami oleh setiap wanita, akan hilang ketika nanti sudah menikah. Nah, saya menunggu momen menikah saya. Saya menikah di tahun 2009 kan. Umur berapa? 25. Umur 20. Cepet ya, perasaan gue nikah waktu itu umur berapa tuh? Gue nikah udah 30. Saya karena sangat mungkin enteng jodoh kali dok. Enteng jodoh. Saya sekolahnya kelamaan. Sekolahnya kelamaan. Untung jodohnya mau nungguin loh. Untung mau ditungguin gitu. Iya. Jadi Oke. Ya sampai mana tadi? Di usia ya 2009 kan. Itu setelah menikah. Terus loh kok nyerinya nggak hilang, dan akhirnya kok nyerinya nggak hilang gitu loh. Akhirnya baru mulai mencari dokter, itu pun karena saya nikah nggak hamil-hamil. Jadi cari dokter itu bukan fungsinya untuk menangani endometriosis ini, belum tahu dok. Cuman memang saya sempat nonton di TV bahwa ada gejala endometriosis seperti ini. Saya merasa saya tuh punya endometriosis, tapi bukan karena dokter yang mengatakan. Saya merasa cuman karena denial itu ya, self-diagnostic ya, itu akhirnya, tapi saya nggak mengambil pusing. Bagi saya nggak akan sampai ke tahap itu, sampai sama halnya dengan saya berpikir bahwa saya nggak akan sampai ke tahap bayi tabung. Begitu suatu hari saya klik, saya join grup bayi tabung, saya sampai nangis, gila saya beneran sampai ke tahap itu ya. Dari yang kita merasa saya baik-baik aja, menstruasi sakit itu normal, saya harus naik kelas menjadi, saya tahu bahwa saya punya endo, naik kelas menjadi saya tahu saya infertil, saya punya masalah, naik kelas menjadi saya harus melakukan tindakan terhadap endometriosis saya, which is operasi dan lain-lain gitu, sampai ketika bayi tabung. Nah, yang akhirnya yaitu di tahun setelah 5 tahun menikah, dari 2009 ya berarti 2015 saya baru benar-benar merasa oke, sudah cukup enough. Saya mau move on dari permasalahan nyeri haid saya dan juga masalah infertilitas. Nah, itu pertama kali saya cari dokter. Lama banget ya. Jadi kan pertama kali ke dokter pun juga sebetulnya karena nggak hamil-hamil ya. Jadi jadi bukan waktu itu mungkin masih menganggap bahwa oh kalau gue nyeri haid itu ya oke deh, it's part of life gitu loh. Kalau nggak itu berarti gue harus hamil supaya bisa lebih ringan gejalanya, bisa sembuh sakit mensnya. Karena merasa waktu itu bahwa sakit mens itu bukan kondisi ya, bukan penyakit. Ngerasanya kan sakit mens itu bagian dari ya apa yang sudah harus dirasakan begitu. Ya, merasa itu normal dok. Jadi merasa normal, padahal banyak banget gejala-gejala yang bisa kita tahu dari awal bahwa kita punya endo. Mungkin dokter bisa jelaskan kali ya mengenai sebenarnya yang datang ke dokter nih selama ini. Gejala apa sih dok yang sampai mereka mau mencari dokter? Kalau saya kan punya pengalaman bahwa saya mau cari hamil nih, baru akhirnya saya sadar tentang endometriosis. Tapi kalau di dokter nih, rata-rata gimana nih kalau? Iya betul. Boleh diminum dulu silahkan. Takutnya udah aus. Oke.
Jadi yang saya mau ceritakan saat ini adalah bahwa kalau pasien sih kebanyakan datang ke kita itu sebetulnya ngapain sih? Dia ada keluhan apa sih? Sebetulnya pasien yang datang ke gue sih random ya, cukup random juga gitu loh. Ada yang datang memang karena dok gue udah nikah lama nih belum hamil-hamil gitu ya. Ada juga yang datang dengan memang dengan keluhan gitu loh, sakit mens luar biasa gitu. Biasanya yang datang dengan keluhan sakit mens biasanya belum married gitu loh, belum married, belum ada jodoh juga gitu loh ya, dan mungkin belum punya target reproduksi dalam waktu dekat begitu loh. Sedangkan kalau yang udah nikah, nah kebanyakan datang memang dengan kok nggak hamil-hamil ya gitu ya. Tapi pada waktu kita gali lebih dalam, oh ya ternyata dia kalau mens sakit gitu loh. Ternyata dia kalau mens selalu harus minum obat, obat pereda nyeri gitu loh. Jadi memang terdispersi ya. Terdispersi artinya kita bisa lihat ada banyak keluhan-keluhan yang muncul pada pasien yang beraneka ragam gitu loh. Dan kan kadang-kadang juga kita bahkan menemukan endometriosis itu nggak selalu gitu loh memberikan keluhan nyeri haid loh. Iya, benar. Dan endometriosis itu kadang-kadang datang dengan keluhan infertilnya itu sendiri gitu. Iya. Dia datang nggak hamil-hamil, terus kita USG juga seems to be okay gitu ya, nggak ada masalah. Ternyata pada waktu kita berjalan dalam program hamil ya, kita harus melakukan laparoskopi, baru ketahuan, okay, you have something, you punya endometriosis nih begitu. Yang baru terdiagnosis pada waktu kita gali lebih dalam pada waktu program hamil kan kayak gitu. Ya, itu kebanyakan sih mayoritas memang di komunitas itu 80% loh. Yang tahu dia punya endometriosis ketika dia lagi program hamil. Udah nikah 1-2 tahun belum punya anak baru memeriksakan diri. Ya, kasus saya itu benar-benar kasus nyata yang terjadi di masyarakat ini di Indonesia ya. Karena ya itu kenapa sih kita nggak mau memeriksakan diri dari awal ya, karena stigma yang terjadi di masyarakat bahwa nyeri haid normal, malu anak SMA pergi cari obgyn gitu. Nah itu dok sebenarnya yang bikin akhirnya delay diagnosa itu terjadi gitu loh, 8-10 tahun even lebih ya. Kalau punya jodoh dan akhirnya menikah dan akhirnya bisa memeriksakan diri, kalau misalnya nggak nikah nggak diurusin dong berarti. Tapi itu kejadian lucu karena baru kemarin malam banget gue dapet pasien ya. Umur 34 tahun something gitu ya, dateng sama nyokapnya, dianterin sama nyokapnya gitu loh. And then ya as you know lah, kalau endometriosis dan penyakit-penyakit ginekologi kan kita kalau USG harus USG dalam kan gitu ya. Kita harus USG-nya melalui transvaginal, USG-nya harus masuk ke dalam gitu. Dan itu yang saya offer ke pasiennya. Umur udah 34 tahun something kan, memang datang bareng nyokapnya gitu, tapi umur udah 34 tahun something. So ya saya tawarkan, nih kalau saya mau USG dengan akurat, saya mau dapat nilai diagnostik yang tinggi, saya harus USG dalam. Pasiennya si perempuan ini ngangguk-ngangguk, oke, boleh dok. Mamanya geleng-geleng gitu loh, mamanya bilang, loh kamu kan belum nikah, jangan dimasukin dulu gitu. Mungkin karena nggak tahu kali dok, bahwa transvagina itu seperti apa atau ternyata memang saya udah pernah periksa itu pasien, ternyata hampir 1 tahun yang lalu saya udah pernah periksa sebelumnya dan memang sudah pernah saya lakukan itu karena memang ternyata meskipun belum menikah sudah pernah sexually active gitu loh. So that's why gitu loh. Itu juga tadi artinya bahwa pemeriksaan untuk masalah ginekologi memang gold standarnya harus dari bawah gitu. Makanya waktu Weni bilang tadi anak SMA aja gitu loh pergi ke dokter kandungan, pasti nanti orang-orang pada mikir kan macam-macam ya kayak gitu ya. Kan bareng ibu hamil lah. Ini anak SMA pakai baju misalnya masih kelihatan, lah ngapain kamu kesini, pasti dicurigai apa-apa, jangan hamil duluan nikah atau gitu kan. Nah itu yang bikin kita sebagai anak muda itu nggak berani nyentuh obgyn, nggak berani. Nah itu yang komunitas lakukan saat ini dok, bahwa it's okay ke dokter obgyn gitu loh. Maksudnya jangan menunda-nunda masalah yang nanti akan jadi gunung es. Kelihatan di atas baik-baik saja, ternyata di bawah itu udah wah gitu masif gitu kan pertumbuhannya. Itu yang kita sering gaungkan di komunitas di bawah, tidak boleh menunda-nunda pemeriksaan. Nah dok, ini untuk pemeriksaan terhadap endometriosis kira-kira ada berapa cara nih dok? Kan mungkin tadi kan transvaginal, mungkin atau yang transrektal ataupun nodule checking atau gimana sih dok itu? Ya, betul memang nggak semuanya harus dari vagina banget sih gitu ya. Kadang-kadang kita bisa pakai jalur yang lebih, istilahnya pakai jalur yang lebih jalur lain. Kita bisa USG dari perut, tapi nggak akurat. Perut satu ya, kan. Dari perut bisa USG dari perut, tapi jujur aja nggak akurat tuh, sulit. Apalagi kalau misalnya perutnya tebel gitu ya. Kalau perutnya tebel kan kita tempel alatnya, wah nembusnya susah karena lemaknya tebel gitu. Atau yang kedua, tadi Weni udah sebut
kita bisa pakai cara dari pantat nih, dari anus begitu. Apa namanya? Rektal, transrektal ya, kan? ya. Betul, transrektal dari anus, jadi alat USG-nya masuk dari anus. Cuma jujur aja, itu juga nggak comfortable, nggak enak gitu loh ya. Karena apa? Karena anus itu sebetulnya one way out, cuman jalur satu arah doang gitu loh. Beda dengan vagina. Kalau vagina itu kan memang jalan lahir begitu loh. Dia juga jalan untuk terjadinya pembuahan, untuk penetrasi begitu. Jadi vagina itu memang jalur yang paling fisiologis, bisa masuk, bisa keluar. Tapi kalau anus kan cuman one way out doang sebetulnya, buat keluar doang gitu. Jadi secara kenyamanan sih sebetulnya ya kita lebih prefer sebetulnya dari vagina gitu. Tetapi manakala itu masih verboden gitu ya, masih di verboden ya terpaksa kita pakai jalur lain memang. Tapi hasilnya akan sama nggak dok? Karena kan deket kan, jalurnya kan deket nih. Hampir sama. Kadang-kadang malahan udah dari vagina pun sometimes kita mesti lakukan rektal juga. Misalnya kalau kita mau cari yang deep infiltrating endometriosis atau endometriosis yang masuk banget ke dalam gitu. Kadang-kadang kita perlu ambil jalur yang rektal begitu dari belakang. Tapi kita juga punya modalitas lain sih, misalnya jalur perut nggak jelas, jalur vagina belum bisa, masih verboden, ditutup gitu loh. Jalur belakang juga kayaknya masih ya nggak comfortable buat pasiennya. Kita masih bisa pakai modalitas lain, contohnya pakai MRI gitu. Itu juga bisa kita lakukan MRI. Cuman costnya lumayan gede, MRI itu mahal. Dan gitu katanya kalau sampai MRI itu kan udah case-nya udah susah dilihat ya dok ya, maksudnya harus. Iya betul, ada benernya juga sih MRI kalau kasusnya udah berat ya, supaya worth it loh, maksudnya yuk punya kan costnya lumayan. Udah kemana-mana, nodulnya udah di mana-mana misalnya atau apa? Ya sebetulnya nggak harus gitu juga, tapi mahal nih itu loh. Maksudnya kalau kasusnya simple lo harus MRI kan, untuk cost segitu, kasusnya kecil kan sebetulnya kayak nggak worth it aja lo keluar biaya segitu banyaknya gitu loh. Meanwhile kalau misalnya emang case-nya berat gitu kan ya, case-nya berat kita MRI kan worth it, dengan cost segini kita mendapatkan informasi yang banyak karena memang kasusnya berat gitu loh. Kalau kasusnya ringan, costnya kan tetap aja mahal kan gitu untuk MRI gitu. Nah cuman emang sih tadi kan ini juga sempat cerita, kenapa ya kok banyak penderita endometriosis yang nggak bisa istilahnya menjalankan pengobatan dengan paripurna. Karena banyak banget gitu loh kasusnya, kita kasih obat gitu loh, and then dibilang nanti bulan depan kontrol ya, supaya kita bisa lihat nih perkembangannya, and then suddenly baru balik 8 bulan kemudian atau tahun depannya, atau mungkin 2 tahun nggak balik-balik gitu loh. Why gitu loh, susah banget buat penderita endometriosis untuk bisa menjalankan stick dengan satu dokter. Iya, stick gitu, bukan cuma stick dengan satu dokter, stick dengan treatment yang ada gitu loh. Iya, setelah dipelajarin ya dok, setelah berkecimpung di dalam komunitas, saya banyak mendengarkan curhatan daripada dan pengalaman ya, sharing pengalaman daripada endosister sendiri. Kenapa kita tuh suka kayak kutu loncat gitu loh, dan juga nggak menyelesaikan terapi dengan habis. Ya misalnya nih masalah diagnosa. Pertama, namanya manusia, kita pasti denial dulu ya dok. Kita maunya kita baik-baik aja, tapi manakala kita tiba-tiba out of nowhere hari ini nggak ada, cuman karena nyeri haid, pengen ke dokter, tanya kenapa, tiba-tiba dibilang kamu punya kista A B C D E F G ada di mana-mana. Shock kan? Ya udah, itu yang ada adalah defense terhadap diri sendiri dulu. Ah ini dokter ngaco, dah kabur. Padahal udah dikasih saran harus bagaimana. Nah itu ya udah minum pereda nyeri, begitu nggak sakit ya udah nggak nyari dokter lagi ya kan. Kita maunya tuh kita baik-baik saja, tapi banyak yang tidak bisa menerima keadaan dengan mempunyai endometriosis gitu loh. Even sekecil apapun, even cuma 1-2 cm, banyak kok endosister yang mampir ke saya yang sudah mendengar orang dengan endometriosis berpuluh-puluh senti pun kita lihat kasusnya masih segini kok, tapi ketakutan dia sangat besar. Nah itu kan berdasarkan pengalaman hidup ya. Saya yang melihat banyak kasus, saya merasa ini mestinya kamu oke, kamu gak usah takut gitu loh. Tapi bagi dia itu adalah satu badai besar di hidupnya dia. Ya kita nggak bisa meremehkan ya perasaan orang ya yang ada ya. Saya encourage dia bahwa gak apa-apa. Sekarang yang penting kamu stick dengan plannya kamu, maunya apa. Sebisa mungkin setiap endosister itu harus punya satu grand design terhadap dan hidupnya dia mau dibawa ke arah mana. Misalnya dia belum nikah, dia masih mau kuliah, dia masih mau karir, ya udah terapinya berapa lama, sampai kapan, ya kan. Terapi hormonal kan jangan panjang nih dok. Terus bolehkah dia operasi atau tidak? Nah dengan dia sudah punya pemahaman seperti itu, otomatis dia nggak akan
terputus pengobatannya karena dia sudah mengerti di depan lagi. Makanya edukasi terhadap endosister itu sangat penting, Dok. Itu yang sering kita lakukan di komunitas. Kita mengedukasi endosister untuk bisa memahami apa yang terjadi dengan dirinya dulu. Ya, dengan dia memahami yang terjadi dengan dirinya, dia harus tahu endometriosis treatmentnya seperti apa, efek sampingnya seperti apa, dan juga jangka panjangnya kalau dia tidak mengatasinya, komplikasi apa yang akan dia hadapi. Dari sana dia baru bisa mengambil langkah kan. Nah, yang biasanya itu suka kutu loncat, suka tidak melanjutkan terapinya itu ya gitu. Seperti saya kan pertama kali datang ke dokter dibilangnya kamu endometriosis, kamu harus operasi. Saya langsungnya ini dokter ngaco. Dah habis itu ya kita langsung kabur. Bulan depan nggak nyeri, 2 bulan depan nggak nyeri lagi. Ke dokter lain nih ya, dokter lain bilang nggak ngomong tentang endometriosis, langsung dikasih asam folat bla 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 untuk promil. Oh saya baik-baik saja, dokter kemarin ngaco, langsung begitu kan. Akhirnya ya endometriosis itu sampai tidak tertangani dari sejak awal sampai saya menikah 5 tahun ya begitu, karena denial diri saya sendiri. Ya, karena memang gitu. banyak pasien yang nggak bisa menerima bad news ya. Mereka pengen denger yang good-goodnya aja gitu loh. Jadi kalau dokter bilang, oh semua bagus kok, nggak apa-apa, happy, tapi kan masih tetap setahun 2 tahun nggak hamil juga gitu ya. Atau bukan pengalaman yang kemarin kan. Karena emang banyak banget pasien-pasien saya juga yang udah nikah udah lama gitu ya. And then semuanya bagus-bagus aja. Laki diperiksa bagus, dia diperiksa bagus. Tapi kok masih nggak hamil-hamil ya. Saya suka bilang ya, kalau lu diperiksa semuanya bagus-bagus aja dan masih nggak hamil juga, berarti ada something wrong yang kita belum ketemu apa. Justru masalahnya di situ, saya bilang gitu. Justru manakala semuanya bagus-bagus aja tapi ternyata masih belum dapat apa yang kita inginkan, berarti di situ ada masalah dong, kayak gitu. Iya benar. Dan susah juga, kayak kita kan tadi ngomong mengenai grand design dari kehidupan seseorang ya, berarti kita ngomong misalnya, oke nih, lu endometriosis nih. Tapi treatment untuk endometriosis itu sendiri kan dari kita nih, dari dokter gitu kan, akan sangat tergantung dari yang tadi disebut sebagai grand design-nya itu. Mungkin saya akan ngomong target reproduksinya loh, karena kan perempuan menikah pasti rencananya punya anak gitu ya. Jadi umumnya begitu kan, rencananya punya anak nih dia. Nah, dan kadang-kadang itu makanya target reproduksinya gimana? Ya tapi kan ya dok, ini aja jodohnya belum ada gitu, mau cari di mana dok jodohnya gitu kan. Kita nggak bisa maksain juga. Nggak bisa maksain. Banyak banget yang sampai ada dokter yang menyarankan endosister untuk menikahlah supaya endometriosismu selesai. Padahal tuh untuk menentukan menikah punya anak itu butuh perencanaan yang sangat luar biasa kompleks ya dok. Kita nggak bisa mengorbankan sakralnya pernikahan hanya demi untuk menyelamatkan pribadi kita yang punya endometriosis. Bagaimana dengan keadaan laki-laki, prianya kan ya. Dia juga sang pria juga harus tahu bahwa dengan menerima istri yang mempunyai endometriosis itu konsekuensinya akan seperti apa. Dia harus siap mendampingi pengobatan istrinya juga, dan juga menerima apabila terjadi misalnya tidak bisa hamil langsung, apa yang akan terjadi. Gak semua perempuan mau cerita loh ke calon suaminya loh, bener. Gitu loh, karena gue punya kendala begini nih, nanti lo kalau udah nikah sama gue kita mesti cepetan bikin anak ya gitu loh. Nah nggak semua perempuan pengen cerita begitu, kadang laki-laki juga ngeri ya gitu loh. Iya benar, tapi memang puji Tuhan di komunitas kita itu memang beberapa yang baru-baru menikah ini memang kasus endometriosisnya sudah sangat kompleks, tapi ada suaminya yang mau menerima, dan kita juga menyebutnya mereka sebagai endo brother. Berarti kita ada sebutan. Ya maksudnya ada lagu kan ya yang punya Spice Girls, if you wanna be with me you have to titik-titik. You have to menerima apa yang kondisi saya. Spice Girl. Spice Girl ya. Zaman sekarang udah gak ada yang tahu Spice Girl, taunya Blackpink semua. Iya, itu ada lagu yang kita pakai sebagai slogan. If you wanna be with me, you have to, gitu kan. You have to-nya titik-titik, ya udah menerima dengan sekian konsekuensinya. Ya, itu adalah burden life-nya daripada endosister ya, Dok. Bahwa salah satu kehidupan yang memang agak susah diungkapkan dengan kata-kata tentang jodoh, tentang punya anak itu, padahal semuanya kan balik lagi ke Tuhan ya, kasih itu atau enggak. Ada satu endosister yang dia juga operasi kayak buka tutup palang 5 kali operasi, tapi berhasil hamil alami 3. Yes. How? Tapi saya 12 tahun dok, IVF 5 kali gitu loh, maksudnya ya puji Tuhan saya masih dikasih kesempatan untuk bisa punya putra. Ada juga yang udah menjalani sekian tahun, berapa kali musim dan IVF tapi masih belum dapat. Nah itu bukan berarti mereka ini salah langkah atau apapun, tapi ya misteri
ada satu hal yang kita harus sebut bahwa itu campur tangan Tuhan, itu sangat masih berjalan di sana gitu ya. Oke, so jadi sebetulnya mungkin yang terpenting dari sini mengenai endometriosis adalah bahwa penanganan endometriosis kan nanti akan sangat tergantung dari grand design kehidupan kita masing-masing ya. Target reproduksinya salah satunya begitu loh. Gimana seorang perempuan mau menata hidupnya, menata kehidupan keluarganya dengan baik begitu. And even meskipun target reproduksi sudah tercapai, endometriosis itu nggak kelar begitu saja gitu loh. Masih ada lagi long term treatment untuk mencegah relapse-nya atau kembalinya lagi atau kumat lagi lah endometriosisnya begitu. Dan juga operasi ya mungkin ya, operasi itu nggak segala-galanya loh gitu. Jadi banyak yang juga para penyintas endometriosis atau malah para endometriosis yang masih sedang berjuang gitu ya, endosister ya kita sebutnya, karena endosister yang masih berjuang gitu loh, merasa bahwa kalau operasi, kalau gue memberanikan diri untuk operasi berarti masalah gue selesai. Nah padahal enggak loh, nggak berarti sampai di situ gitu loh ya. Kita pingin supaya masalah mengenai endometriosis ini bisa ditangani untuk jangka panjang, harus terintegrasi juga dengan target-target reproduksi kita juga begitu ya. Dan tentunya memang betul sih bahwa in the end gitu loh, bahwa semua penderita endometriosis kan pasti punya target reproduksi, mau hamil, mau punya anak gitu kan ya. Itu selalu harus menjadi bagian dari bagaimana kita memikirkan penanganan dari seorang penderita endometriosis. Jadi nggak cuma berhenti sampai operasi, nggak cuma berhenti sampai program hamil aja. Terus sepanjang hidupnya kita harus berusaha untuk istilahnya mengontrol kondisi-kondisinya. Ya kan? Penting dok, itu makanya kita bilang bahwa sering kita gaungkan di dalam komunitas kan, bahwa endometriosis awareness itu emang yang penting adalah kita tahu dulu deh kondisi kita seperti apa. Dan karena kasus antara saya dan sister lain itu nggak selalu sama, tidak ada terapi yang one fit to all kan. Maksudnya semua orang itu harus menghadapi trial and error terhadap terapinya. Ada juga yang begitu terapi pil, hormon, selesai perkara. Dia bisa mendapatkan kembali kualitas hidupnya tuh selama 5 tahun, tidak perlu diganggu gitu loh. Tapi ada juga yang kayak sister kita yang ada di luar tadi gitu. Maksudnya mereka mengalami minum pil hormon yang satu, tapi ternyata terjadi komplikasi, sakitnya luar biasa di 3 bulan. Harus review ulang, mengulang semua dari awal. Nah, kita memang untuk kasus-kasus seperti itu memang nguji kesabaran banget ya, nguji kesabaran, dan kadang-kadang kita kayak merasa ada apa dengan hidup saya, kenapa kayaknya nggak selesai-selesai. Itu yang, tapi yang kunci utamanya adalah tidak ada kesabaran yang tidak membuahkan hasil, dan juga kerja keras ya dok ya, maksudnya bukan kerja keras yang bagaimana, tapi kita harus sebagai endosister yang smart, edukasi diri ya kan, mencari dokter yang cocok gitu loh, nggak sembarangan dokter ketemu bisa chemistry-nya. Chemistry-nya ketemu, bahwa dokter ini mengerti apa yang kita inginkan, yang bisa berfokus pada kualitas hidup gitu loh, nggak cuman sekedar datang, yuk operasi yuk selesai, habis itu lo terus ngapain ya kan. Tapi kita harus melihat long term-nya juga, ini dokter yang saya pakai ini bisa nggak mengedukasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terus bagaimana juga dengan rencana-rencana saya yang udah saya inginkan, itu bisa direalisasikan nggak? Kalau misalnya bisa, ya udah kita bisa stick ke satu dokter. Kalau saya sih, saya selalu punya 3 pegangan dokter yang urusin promil saya, yang urusin masalah endometriosis saya. Itu kadang-kadang saya melihat itu nggak bisa dijadikan satu. Kadang-kadang ada dokter yang memang menangani promil gitu kan, kayak IVF gitu loh. Tapi yang untuk masalah endometriosis, kadang-kadang saya suka kembali ke beliau untuk tanya, ini saat ini saya butuhnya apa. Nah, semua itu memang butuh pengalaman hidup sih dok. Nah, makanya di Endometriosis Indonesia itu kita sangat punya banyak 1000-an pengalaman gabung jadi satu. Jadi endosister yang baru bergabung ke dalam itu bisa mempelajari kasus-kasus kita nih. Kita cerita ke dalam, otomatis itu bisa menjadi pembelajaran hidup. Tujuannya apa? Mengurangi waktu dok. Jadi yang dulu saya mengalami 12 tahun untuk bisa sampai saya bisa menemukan kehamilan misalnya ya, tujuan hidup saya, goal saya mungkin adalah hamil. Nah, mungkin dengan sister belajar dengan kasus saya, komplikasi yang saya alami, burden life yang saya jalani itu bisa dikompres. Jadi 2 tahun aja. Kita harapannya kan seperti itu. Makanya semoga komunitas kita itu bisa terus, kita sedih dan senang sih ya dok, nambah member, artinya semakin banyak yang kena endo. Tapi senangnya adalah kita bisa ngumpul jadi satu. Sampai kita punya slogan ya, ada berita happy ya, kita
rayakan bersama, ada berita sedih, ya kita rangkulan bersama untuk bisa saling menguatkan gitu dok. Oke, jadi itulah gunanya edukasi, gunanya pendidikan, gunanya berkumpul dengan orang-orang yang punya satu peminatan, satu frekuensi begitu ya, supaya kita bisa sharing ilmu dan pengalaman juga begitu ya, supaya istilahnya apa ya, kita nggak seperti keledai yang jatuh dalam lubang yang sama dengan orang lain begitu. Kita bisa saling melengkapi gitu. Mungkin udah cukup lama nih kita berdua ngobrol bareng, topiknya random banget ya. Mungkin nanti next time kalau kita ngobrol-ngobrol lagi dengan komunitas endometriosis Indonesia, dengan Weni, kita bisa cari topik yang lebih spesifik lagi. Kalau misalnya memang ada yang punya ide topik, kita kira-kira mau bahas apa, boleh nanti tulis di media sosial kita masing-masing, di Evander Utama atau kalau nggak dari komunitas endometriosis Indonesia juga, supaya nanti bisa menjadi bahan untuk topik-topik kita berikutnya begitu. Jadi saya Evander Utama, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami, dan Weni Aurelia dari Endometriosis Indonesia. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Oke, thank you, sampai jumpa.